Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasra al-khabar waki bimadinati bikasi halian. Ma'akum Biliza Novia Putri, Madinatu bikasi fil akbari minha. Kami awali berita hari ini, Kamis 13 Juli 2023. MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi mengadakan rapat harian pengurus. Pembahasan rapat ini adalah kunjungan MUI Kota Bekasi kepada 12 kecamatan Kota Bekasi yang berlangsung di ruang rapat MUI Kota Bekasi, Jalan Rawatembaga, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Rapat dipimpin Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Buya Hasno Khalid Pasaribu. Dimulai dari 09.30 sampai dengan selesai. Adapun tujuan dan maksud dari kunjungan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar MUI dan agar keseluruhan MUI kecamatan bisa aktif. Pernyataan ini dikuatkan sambutan dari Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Mir'an Syamsuri. Acara ini diagendakan mulai dari 05 Agustus 2023 sampai dengan 09 Agustus 2023. Adapun yang hadir dalam kunjungan ini adalah Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Bendahara Umum MUI Kota Bekasi, Ketua dan Sekretaris yang membindangi MUI Kota Bekasi tersebut, dan juga yang akan diliput dari MUI TV Kota Bekasi. Berita selanjutnya, uji coba operasional terbatas Ride Light Transit atau LRT Jabodetabek dilakukan mulai hari Rabu 12 Juli 2023. Namun belum semua masyarakat umum dapat menjajal naik LRT Jabodetabek pada hari ini. Juru bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan, uji coba operasional terbatas akan dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama dimulai 12 Juli 2023 sampai 26 Juli 2023. Pada tahap awal ini, yang dapat mengikuti uji coba LRT Jabodetabek adalah undangan terbatas dari kementerian atau lembaga jurnalis atau media dan komunitas. Sedangkan uji coba tahap 2 dimulai pada 27 Juli 2023 sampai 15 Agustus 2023. Pada tahap kedua ini, masyarakat umum dapat mengikuti uji coba dengan mengisi link pendaftaran yang disediakan pihak operator LRT Jabodetabek. Adapun uji coba operasional terbatas akan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 12.30 dengan jumlah 4 perjalanan kereta api per hari yang akan melayani 3 lintas, yaitu lintas Cawang Dukuh Atas, Cawang Harjamukti, dan Cawang Jatimulya. Dalam sehari ditargetkan jumlah penumpang LRT maksimal 600 undangan. Berita selanjutnya yang dilansir oleh Liputan 6com, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Kholil Nafis menolak keras rencana pertemuan LGBT se-ASEAN Indonesia yang rencananya bakal digelar pada 17 sampai 21 Juli 2023. Kiai Kholil mengingatkan, jangan sampai LGBT ini dianggap normal apalagi dilegalkan di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa LGBT sangat bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia. Kiai Kholil menegaskan, dari Undang-Undang Dasar hingga Pancasila sampai sekali tidak ada yang membenarkan perihal LGBT ini. Karenanya, Kiai Kholil mewakili MUI berharap agar perintah tegas untuk melarang ini. Meskipun belum ada aturan yang tegas terkait LGBT, setidaknya pelarangan ini didasarkan atas aspirasi dan norma yang berlaku. Dia juga berharap kepada mereka yang terkena LGBT untuk senantiasa dibimbing dan diluruskan oleh pemerintah, tokoh agama, serta seluruh masyarakat agar orientasi seksualnya kembali sesuai fitrah. Komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT se-ASEAN bakal menggelar
Pool bareng di Jakarta pada 17 Juli 2023 di Jakarta. Acara tersebut diorganisasikan oleh ASEAN Shogi Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 2021 bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh
bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kembali lagi bersama saya Yuliza Novia Putri. Berita selanjutnya yang dilansir oleh Radar Bekasi ID. Telah terselenggara yang keempat kalinya program BRI Fellowship Jurnalis berhasil menjadi ruang dan upaya pengembangan kompetensi bagi insan media. Seperti diketahui, program beasiswa yang ditujukan untuk para jurnalis ini menjadi inisiasi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero TBK dan menjadi bagian dari Corporate Social Responsibility atau CSR BRI Peduli. Selama 4 tahun terakhir, sebanyak ratusan jurnalis telah saling mendapatkan beasiswa S2 dari BRI. Mereka berkarya melalui tulisan, penampilan informasi potensi ekonomi wilayah, keunikan dan proses transformasi digital para pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan pasca pandemi. Salah satu dewan juri sekaligus mentor dari BR Fellowship Jurnalim 2023, yakni anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto, mengapresiasi program ini dan mengatakan bahwa program ini merupakan langkah baik BRI untuk menumpukan wartawan-wartawan yang punya kompetensi. Mengakhiri berita hari ini yang dilansir oleh Kompas.com. Sony, 38 tahun, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu karyawan kios yang bakal terdampak penataan ulang Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ia sudah mengetahui kabar soal penataan ulang yang akan dimulai dengan pengurusan kios dan hanya pasrah mendengarnya. Adapun penataan ulang akan dilakukan untuk menghilangkan kesan kumuh pada terminal. Penataan akan dimulai dengan menggusur sekitar 50 kios yang berdiri di atas saluran air. Sebab sebagian besar penghuni sudah mengubah kios dari tempat berjualan menjadi kantor organisasi masyarakat atau ormas dan tempat tinggal Sony sebagai karyawan kios yang ditempatinya. Ia sendiri masih digunakan sebagai warung sejak berdiri sekitar tahun 2001. Kios yang ditempati Sony sampai saat ini hanya berfungsi sebagai tempat berjualan. Kios itu tidak dialihfungsikan menjadi tempat tinggal. Sony tidak menampik, kios milik bosnya memang berdiri di atas saluran air dan berada di lahan pemerintah. Namun, jika kios itu harus digusur, ia meminta direkolasi karena tidak pernah mengubah fungsi kios. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news actual and up to date. I'm Yuliza Novia Putri. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah 9 Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah, human capital, and good citizen, sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi, serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.